Oke, ada sudah. Oke, minta maaf. Saya terhilang. Saya punya button mute dan unmute. Oke, kita mulai. Maaf saya. Oke, menganjurkan perkumpulan dan kongres. Ini kode dia adalah LS504. So, subjek ini sebenarnya sangat straightforward. Dia dari point A ke point B. Tidak ada terlalu banyak simpang siur dia. Oke. Kamu akan paham. Oh, saya punya slide tidak boleh move. Sekejap. Tidak tahu kenapa. Oke. Alright. Definisi kita sebelum berbincang tentang bagaimana menganjurkan sesuatu perkumpulan ataupun kongres, mari kita familiarize, kita tahu dulu definisi dia. Oke, yang pertama adalah retreat. Kita mesti tahu kan retreat itu apa? Macam kita ingat kalau retreat center, kita punya Sabah Mission punya retreat center di Kundasang. Sebenarnya retreat itu berarti apabila kita menganjurkan suatu acara yang kita namakan dia sebagai retreat, ia merupakan satu masa. Retreat itu sendiri bermaksud satu masa di mana peserta ataupun orang-orang yang menghadiri retreat ini memisahkan diri daripada dunia luar ataupun mereka pergi ke suatu tempat yang terpencil untuk berdoa, bermeditasi dan belajar. Okay, so that's what you call a retreat. Retreat means lari dari keluar daripada suatu tempat yang ramai orang ataupun pindah ke tempat yang lain. Itu maksudnya. Oke, kongres bukan kongres. KONGRESS. Oke, kongres pula bermaksud perkumpulan formal untuk tujuan tertentu. So if we are saying ini adalah kongres belia atau kongres pelayanan wanita, artinya kita pergi ke sana dengan ia adalah perkumpulan yang formal, oke, dan ada tujuan dia. Kita mungkin mempunyai tujuan mengundi pemimpin-pemimpin yang baru, atau kita ada tujuan selalunya yang dilakukan masa kongres adalah selalunya mereka ada mesyuarat, begitu. Jadi itu yang dinamakan sebagai kongres. Oke, kemudian convention pula adalah perjumpaan formal untuk ahli ataupun perwakilan. Jadi kongres mungkin saja satu pertemuan yang walaupun orang itu bukan ahli, dia boleh turut serta. Tapi kalau untuk convention, kalau sebuah convention selalunya hanya tertutup untuk ahli ataupun perwakilan. Bukan semua ahli pun yang boleh pergi ataupun akan pergi. Cuma ada wakil-wakil yang boleh menghadirinya. Itulah convention. Oke, sesi atau session. Kita pernah dengar kita punya GC session, kita punya quinquennial session, asal dia ada nama session, UN session, United Nation kan, itu adalah sesi selalunya menunjukkan bahwa acara itu merupakan acara utama dalam perjumpaan itu adalah sebuah mesyuarat untuk business transaction. Business transaction maksudnya bukan berjual beli, tetapi untuk memutuskan sesuatu tentang bagaimana organisasi itu akan bergerak atau bekerja. Oke, so mereka mungkin akan memilih pemimpin, mereka mungkin akan menggubal undang-undang. Oke, itulah yang dinamakan sebagai sesi atau session. Oke, seminar. Ingat, ini penting untuk quiz kamu. Seminar pula, macam yang kita lakukan sekarang ini, merupakan suatu perjumpaan untuk mengongsikan maklumat. So I am giving you information, you are giving me information. Mengongsikan ide dan juga mengongsikan pengetahuan. Oke, jadi itulah seminar. Ingat, ia merupakan perjumpaan untuk mengongsikan maklumat, ide dan pengetahuan. Oke, yang terakhir adalah mesyuarat lembaga. Mesyuarat lembaga board meeting. Arti dia adalah mesyuarat yang dianjurkan oleh
oleh sebuah badan tadbir. The administrator of an organization will hold a board meeting. Dalam lembaga mesyuarat lembaga ini dia memang mesyuarat, tidak ada benda-benda lain yang ada di dalamnya, dia cuma adalah sebuah mesyuarat. Oke, ingat itu seminar ya. Oke. Oke. Pertama, untuk penganjuran acara sebagai pemimpin pelayanan wanita, Anda pada satu masa akan datang ataupun mungkin sudah berlaku pada saat ini, kamu akan menganjurkan suatu acara. Sama ada acara itu acara yang besar, sebuah kongres atau sebuah perkumpulan kecil, seminar yang kita sudah katakan tadi, yang jenis-jenisnya itu kan, itu tetap adalah satu acara yang kamu akan aturkan, jalankan. Oke. Jadi tapi bila kita bercakap tentang acara kan program, kalaulah kamu sudah pernah mungkin selepas acara hari Sabat, kamu jemput semua ahli keluarga kamu untuk datang untuk makan di rumah. Jadi kamu koordinat atau kamu aturkan siapa bawa makanan, siapa yang akan bangku, siapa yang akan membersih selepas itu, siapa yang akan telepon ahli keluarga untuk datang. Oke, itu juga adalah penganjuran sebuah acara. Oke, jadi it's not something that is so new that nobody knows about it. Ia adalah sesuatu yang selalu sudah kita lakukan. Tetapi ini adalah apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah skill bagaimana kita dapat melakukannya dengan teratur. Oke. Jadi pertama, ingat ini untuk kuis ya. Tetapkan objektif peserta dan tetapkan suatu objektif acara itu, siapa pesertanya dan siapa penganjurnya. Jadi arti dia sebuah acara harus mempunyai objektif. Kenapa? Kenapa kita berkumpul bersama-sama? Dan mesti ada peserta dia, siapa yang akan datang. Dan juga harus ada penganjur. Siapa penganjur dia? Siapa yang arrange? Siapa yang atur semua supaya dapat dijalankan dengan berjaya atau teratur. Oke. Apabila kita mau menetapkan objektif, ini adalah soalan-soalan yang perlu kita tanya. Pertama, apa tujuan? Adakah hanya untuk tujuan makan tengah hari? Adakah untuk tujuan reunion? Adakah untuk tujuan memutuskan undang-undang? Adakah tujuan untuk belajar? Oke, jadi kita perlu tahu kenapa kita membuat perkumpulan itu atau acara itu. Oke, kemudian apakah matlamat atau hasil akhir yang kita harapkan daripada acara ini? What is the end product of the program? Kita sebuah program yang berjaya tidak harus dia sebuah acara yang perkumpulan yang berjaya tidak harus sebuah perkumpulan yang tidak ada apa-apa objektif, tidak ada apa-apa matlamat. Oke. Kita harus apabila kita mengusulkan sesuatu acara, kita harus ada matlamat. What are they going to learn here? What are they going to take? What are they going to bring home from this program? Oke. Kemudian ketiga adalah siapa yang mungkin akan menghadiri. Who is coming? Anak-kah? Para wanita kah? Terbuka kepada semua kah? Ahli-ahli kah? Hanya lelaki? Belia? Oke. So we have to decide who is going to come. Kemudian siapa penganjur? Siapa penganjur? Kalau kamu yang kalaupun kamu yang memikirkan acara itu, tidak semestinya kamu yang menganjurkannya, kan? Kamu hanya memberikan buah pikiran. Tetapi kalaulah, sudah ada ide untuk membuat suatu acara. Kemudian ide itu datang daripada kamu dan kamu mengambil keputusan untuk menjadi penganjurnya. Jadi kamulah penganjur dia. Jadi soalan yang seterusnya adalah, adakah kamu akan menganjurkannya sendirian? Kamu atur semua, satu orang atur semua. Jadi macam sotong kurita, semua tangan itu, banyak tangan dia untuk atur kan? Ataupun kamu mau membina suatu
atau menubuhkan satu jawatan kuasa penganjur, orang-orang yang bekerja bersama dengan kamu. Oke, itu soalan-soalan dia. Ingat, jawatan kuasa yang kecil dan aktif lebih baik daripada komite besar tetapi pembahagian tugas tidak sekata. Oke, ada satu pemimpin pakar small group yang mengatakan, he's not pakar small group sebenarnya, tetapi dia dianggap pakar small group sebab dalam company dia gunakan approach gunakan small group supaya pengurusan menjadi lebih efektif. Dia katakan itu jawatan kuasa, the member should be just enough people that you can feed with one pizza. Jadi EJK itu dia bilang jumlah EJK itu harus hanya ngam-ngam. Kita gunakan ngam-ngam supaya kamu boleh kasih makan mereka cukup itu satu pizza itu untuk mereka. Jadi kalau itu kamu punya ahli jawatan kuasa, tidak boleh kamu tidak cukup itu pizza yang satu itu untuk kasih makan mereka, artinya kamu punya jawatan kuasa itu terlalu banyak. Dan satu lagi, jawatan kuasa penganjur harus dapat memberikan input yang baik. So, your EJK, itu EJK Anda harus terdiri daripada orang-orang yang dapat memberikan nasihat yang ataupun pandangan-pandangan yang bernas atau tepat untuk program Anda. Jadi cari orang yang dapat menyumbangkan ide-ide yang seperti itu. Oke, alright. Ketiga, setiap ahli jawatan kuasa harus ada peranan spesifik dalam perancangan dan pelaksanaan. Jangan panggil orang, tapi dia sendiri pun dia di sana dia tidak tahu apa dia punya dalam itu EJK, dan kamu sendiri pun sebenarnya kamu tidak tahu apa peranan dia dalam EJK itu. Elakkan itu daripada berlaku. Ingat untuk panggil orang berada di dalam EJK itu sebagai di mana kamu tahu apa tugas dan peranan dia secara spesifik, dan dia pun tahu kenapa dia berada di sana. Oke? Jadi pembagian tugas sekata. Jangan banyak EJK, satu orang saja yang buat kerja sebenarnya. Alright? Oke. Tulis garis panduan besar acara. Ini langkah kedua. Tadi langkah pertama bagaimana? Tadi langkah pertama mesti ada objektif dan ada peserta dan penganjur, kan? Oke, kemudian ini langkah kedua adalah tulis garis panduan besar. The big picture, macam rough frame of the program. Oke. Pertama, soalan yang perlu kamu tanya, apakah tarik yang paling sesuai yang dapat mencapai objektif acara? Oke. Sekejap. Tolong cari. Apakah tarik yang paling sesuai untuk mencapai objektif acara? Kalau objektif acara kamu itu adalah acara youth camp ataupun perkemahan belia, tarik yang kamu pilih harus sesuai di mana itu belia dapat hadir. Jadi kamu tidak mungkin akan memilih tarik di mana sedang dalam sesi persekolahan atau sesi college, kan? Perlu cari masa cuti, ataupun kalaulah kita ingin menganjurkan pesta sukan musim sejuk, takkanlah kita pilih tarik di mana waktu itu adalah musim panas. Itu kalau di negara lain lah. Tetapi yang paling dekat kepada kita adalah kalau kita mau menganjurkan camp belia, ataupun kalau kita mau menganjurkan kongres pelayanan wanita. Tidak mungkin kita kita jalankan kongres itu pada masa persekolahan atau pada masa bukan cuti, sebab kebanyakan orang perlu berada di tempat kerja kalau bukan waktu cuti, kan?
Oke, jadi tarik harus sesuai dengan objektif acara. Ingat itu, oke? Oke, soalan seterusnya. Pada hari apa acara akan bermula dan habis? Oke, jadi adakah kita akan mulai dari hari Jumat sampai hari Ahad? Ataupun kita mulai dari Selasa sampai Kamis? Oke, jadi kita perlu pikirkan itu apabila kita mau pikir tentang masa dan tarik acara. Kemudian, pukul berapa acara bermula pada hari pertama dan berakhir pada hari terakhir? Kita boleh katakan, oh mungkin dia akan bermula pada pukul 2 hari Jumat dan berakhir pada pukul 6 ataupun pukul 3 hari Ahad. Begitu. Jadi kita perlu tetapkan. Oke? Oke. Adakah akan ada sesi plenary? Plenary maksud dia di mana semua orang yang menghadiri itu akan berada di satu tempat pada suatu masa. Kadang-kadang ada acara di mana orang-orang yang menghadiri tidak pernah akan bertemu di suatu tempat dalam satu masa. Semua berada dalam grup masing-masing. Jadi kita perlu pikirkan kalau kita ada satu masa di mana ada plenary session, ada yang orang kumpul, sebab kita perlu pikirkan tempat dia nanti. Oke? Kita akan bincangkan itu lebih teliti selepas ini. Kemudian yang terakhir dalam bagian ini adalah kita kena pikir, ada pameran nggak kita? Kalau kita mau buat Kongres Pelayanan Wanita, kita akan ada pameran, sebab kalau ada pameran, kita perlu beritahu bakal peserta kita lebih awal, supaya mereka dapat menyiapkan pameran mereka. Oke, ingat, objektif acara akan mempengaruhi garis panduan besar acara. Apa yang kita ingin capai dengan acara itu atau perkumpulan itu akan mempengaruhi bagaimana acara itu dirancangkan. Oke, ingat juga ini adalah garis panduan kasar sahaja. Jadi jangan risau kalau pada stage ini atau pada tahap ini banyak lagi dalam itu kamu punya list itu, dalam kamu punya plan itu yang kosong. Jangan risau, sebab pada waktu ini kamu hanya menyediakan garis panduan besar tentang acara kamu. Oke, seterusnya nomor 3. Gariskan anggaran perbelanjaan. Jadi tadi kamu sudah ada objektif, kamu sudah ada bakal peserta yang mungkin akan datang, kamu ada penganjur, yaitu kamu dan tim EJK ataupun kamu sendiri. Kemudian kamu sudah garis besar acara itu. Yang ketiga kamu perlu lakukan adalah berdasarkan garis besar acara itu, kamu perlu plan anggaran perbelanjaan. Oke, soalan yang perlu kamu tanya. Adakah dana permulaan? Oke, adakah dana ataupun adakah budget kamu tersedia yang kamu boleh gunakan dalam memulakan itu, kamu punya proses menganjurkan acara itu. Do you have money to start with? Oke. Kemudian soalan yang kedua, adakah iuran penyertaan? Adakah orang akan masuk percuma atau gratis, atau adakah kamu perlu minta iuran penyertaan? Saya ingat selama ini bagi kursus pensijalan pelayanan wanita, kita ada iuran penyertaan yang agak mahal, sebab kita bertemu secara fisikal, kita bertemu di tempat yang eksklusif, saya katakan, sebab selalunya kita akan pergi ke meeting center, kita pergi hotel, kita pergi resort, dan kita ada jamuan makanan. Oke, so iuran pendaftaran untuk pensijilan pada masa-masa yang lalu mencecah puluhan ringgit, tetapi kita sangat beruntung pada saat ini sebab kita boleh belajar in the comfort of our own home. Ada juga kebaikan yang kita boleh dapat daripada keadaan semasa yang sebenarnya tidak begitu selesa bagi kita, tetapi kita dapat mengadakan pensijilan ini dengan iuran yang murah, Rp10. Rp10 untuk level 1 module 1, Rp10 untuk level 1 module 2. So cukup murah, oke? Kemudian nomor 3, adakah iuran penyertaan dapat meliputi semua kos acara? Cukupkah tuh iuran penyertaan untuk cover semua itu kos yang akan ada dalam penganjuran acara itu? Dan adakah
makanan termasuk dalam iuran penyertaan. Kemudian selepas pikir tentang itu, soalan yang seterusnya kita perlu baca, kita perlu tanya adalah, adakah penaja yang dapat menanggung beberapa aspek dalam belanjawan acara ini? Adakah yang paling bagus adalah ada penaja yang dapat kasih sponsor, ya, adakah sponsor yang boleh sponsor ini acara, ataupun adakah sponsor yang dia boleh sponsor air, ataupun dia boleh sponsor makanan atau material, begitu. Oke, jadi pikirkan semua itu dalam bahagian ini. Ingat, anggarkan jumlah perbelanjaan yang diperlukan untuk mencapai objektif. Oke, dan buat senarai semak perbelanjaan bagi setiap benda yang diperlukan. Contoh dia, harga hotel atau lokasi. Oke, kemudian kos pembicara. Sebab apabila kita memanggil pembicara untuk datang, kita kena cover dia punya kendaraan, kita kena cover dia punya penginapan, makanan, dan kadang-kadang kita perlu berikan kita perlu berikan dia, bukan perlu, kita sebagai courtesy kita akan berikan cendera hati, begitu kan. Dan juga untuk seminar-seminar ataupun kebanyakan mesyuarat yang kita perlu, bukan mesyuarat, perkumpulan yang kita panggil pembicara, kita perlukan peralatan audiovisual. Mungkin kita pinjam itu proyektor, atau kita pinjam macam-macam lagi peralatan kan, dan kita perlu juga pikirkan budget untuk pengiklanan. Oke, jadi semua itu coba masukkan dalam anggaran jumlah perbelanjaan. Oke, langkah keempat, pilih lokasi. Jadi now you have objective, sudah ada objektif, sudah ada peserta, maksudnya kita tahu sudah siapa yang kita mau jemput. Kemudian kita sudah ada penganjur, kita sudah ada garis besar acara, kita sudah ada garis besar kita punya anggaran perbelanjaan. Sekarang kita pilih lokasi. Yang kita perlu tanya dalam bahagian ini adalah berapakah jumlah uang yang peserta sanggup bayar untuk penginapan. Ini berbeza dari tempat ke tempat, ini sangat berbeza. Oke, kalau di kota mungkin kita punya peserta expectation dia untuk bayar, mungkin mereka kalau Rp60, Rp70, Rp120 itu mungkin mereka tidak heran, sebab itu adalah jenis maksudnya rangka bayaran yang biasa untuk di kawasan. Tetapi kalau di kampung kita kena, ataupun di kawasan yang lebih terpencil, kita perlu pikir juga apakah range harga yang mereka sanggup untuk bayar. Tidak mereka tidak boleh bayar, tetapi we have to justify apa yang kebiasaan mereka spend. Oke, sebab apabila kita menganjurkan acara, apalagi apabila dia adalah acara keagamaan yang berkaitan dengan gereja kita tidak mau sesuatu acara itu iuran dia sangat membebankan. Oke, kemudian kedua, berapa bilik yang diperlukan? Kalaulah kita pergi ke hotel ataupun kita pergi ke kita akan menyewa, oke? Berapa bilik yang kita perlukan dan bila, oke? Jadi kita tahu itu tarif yang kita sudah pilihkan. Kemudian ketiga, bagaimana proses penempahan bilik bagi peserta nanti? Kalaulah kita pergi menempah, kita akan buat seminar di hotel. Bagaimana itu peserta mau menempah bilik? Adakah melalui kita sebagai penganjur, atau adakah mereka perlu arrange dengan hotel? Adakah mereka perlu telepon hotel untuk itu? Oke, jadi semua itu kita perlu perhalusi supaya lebih senang mereka lakukan pendaftaran pada langkah-langkah yang seterusnya. Oke. Pada masa itu acara, maksud saya. Oke. Seterusnya, apa jenis dan berapa bilik perjumpaan yang diperlukan? Oke. Apa jenis? Maksud dia ada kamu perlu dewan besar, adakah kamu perlu dewan bilik-bilik yang kecil, adakah kamu perlu satu ruang outdoor? Oke. Jadi itu semua perlu difikirkan berapa. Oke.
berapa yang diperlukan untuk acara yang dianjurkan. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah hotel atau lokasi di mana kita mengadakan acara itu menyediakan makanan? Kalau dia hanyalah sebuah dewan, kadang-kadang tempat itu sendiri tidak menyediakan makanan. Jadi kalau mereka tidak menyediakan makanan, kita boleh arrange atau tentukan dengan pihak lain untuk menyediakan makanan. Oke, next. Bagaimana pembayaran untuk lokasi dilakukan? Oke. Adakah kita perlu tempah, booking yang lama booking, ada begitu, ataupun adakah perlu booking saja mesti bayar down payment sudah, dia punya apa nama tuh, ya down payment, bayaran muka, ataupun adakah kita akan perlu beri cagaran? Itu semua kita perlu. Oke, alright. Adakah lokasi cukup besar untuk memenuhi keperluan SOP. Pada masa sekarang, kita punya keadaan dunia sangat berlainan daripada tahun-tahun yang lalu, di mana kalau kita ada ruangan, selagi orang boleh masuk, kita boleh terus, tidak apa, masuk saja. Oke. Pada masa sekarang, kita perlu akur dengan SOP, sebab itu adalah untuk keselamatan. Jadi kita perlu lihat size itu ruang, dan lihat bagaimana kita boleh anggar berapa orang akan datang, dan adakah mereka masih boleh tidak bersesak di dalam itu. Oke, jadi kita perlu pikirkan tentang SOP sewaktu memilih lokasi. Dan kenal pasti beberapa lokasi. Jangan aim satu hotel dan itu saja yang kita mau pilih. Sebab kadang-kadang apa yang mereka dapat berikan kepada kita juga dapat diberikan oleh tempat yang lain dan mungkin lebih murah atau lebih baik daripada tempat yang kita pilih pada mulanya. So keep your eyes open, keep your option open. Lihat beberapa tempat, oke? Dan kadar hotel berubah-ubah. Ini especially hotel, tempat penginapan. Sebab itu bisnis kan. Jadi kadar mereka ataupun the fee is fluctuates. Dia ubah-ubah sebab dia ada peak season, di mana mungkin waktu cuti, waktu musim perayaan, tempat-tempat seperti itu dia punya sewa akan naik sebab mereka tahu banyak orang mungkin akan datang untuk menginap. Jadi nasihat dia di sini adalah coba pilih waktu luar musim supaya kita dapat harga yang lebih murah. Jadi saya terpikir kalau program kita selalunya kita akan lakukan pada musim cuti kalau yang besar-besaran, sebab kita perlu orang peserta yang akan datang itu selalunya bekerja, jadi mereka perlu datang pada musim cuti. Coba pilih masa, kalau pada masa cuti itu yang hujung-hujung itu cuti, selalunya orang lain sudah habis bercuti dan dalam perjalanan pulang. Coba kita ambil masa yang ujung itu, cadanganlah, salah satu cadangan daripada penulis subjek ini. Kemudian tempahan, kenal pasti cara bagaimana peserta nanti akan menginap dalam hotel. Kalau kita di hotel, adakah dia berfungsi sharing ataupun single room ataupun family room, oke? Jadi tanya di hotel itu apa jenis bilik yang available dan juga apa dia punya range of price, dia punya harga, oke? Dan cari tahu bagaimana cara untuk menempah penginapan. Bolehkah kita tempah penginapan bagi pihak peserta ataupun peserta perlu berhubung dengan hotel itu sendiri. Jadi kita perlu ambil tahu itu semua. Oke, ini masih lagi dalam bahagian lokasi, oke? Oke, apabila kita memilih lokasi, kita perlu tahu ruang dalam hotel atau lokasi yang kita pilih itu. Pastikan Anda memahami jenis ruang yang diperlukan untuk memenuhi objektif acara. Kalau ini adalah suatu seminar, kita perlu ruang yang cukup atau sesuai untuk buat seminar. Kita susah juga kalau kita punya acara adalah sebuah seminar
dan kita hanya diberikan bilik-bilik penginapan. Sebab di mana kita mau berkumpul kan? Oke, jadi dia harus sesuai dengan keperluan acara kita, objektif acara kita. Dalam masa itu, berikan garis panduan yang jelas kepada hotel tentang keperluan acara. Tell them apa yang kamu perlu. Kemudian minta ruang untuk pendaftaran peserta. Oke, sudah kita lihat ruang-ruang, oke, mungkin sesuai, tetapi kita tidak ada tempat untuk proses pendaftaran. Jadi kita boleh minta kepada mereka, bolehkah kami minta satu bilik untuk pendaftaran, atau bolehkah can you fix me one area so that you have a chair and a table where we can sit and do the registration. Bolehkah kalau kau bagi kami ruang kecil, kemudian ada meja, kerusi, dan di sana akan buat pendaftaran. Oke, kita kena minta dengan mereka. Maklumkan kepada hotel atau lokasi jika Anda memerlukan ruang pameran. Oke, persediaan bilik. Pastikan susunan bangku, meja, podium, dan alat audio visual sesuai. Kalau ia hanyalah dia hanyalah sebuah mesyuarat yang melibatkan beberapa orang, takkanlah kita mau minta satu dewan yang besar kan? Ataupun kalaulah ia adalah recital music, di mana anak-anak akan ataupun peserta akan mempersembahkan mereka punya memainkan alat musik, takkanlah kita minta satu bilik yang sempit. Jadi pastikan ia sesuai. Pastikan pandangan peserta tidak terhalang. Jangan ada, kita perlu cek apabila kita ambil satu ruang itu, supaya setiap peserta di mana saja mereka duduk dapat pandangan mata mereka terhalang ke arah podium ataupun ke arah bagian depan. Oke, jenis susunan bilik. Jenis panggung adalah yang di atas ini, gambar ini yang ada biru-biru ini jenis panggung, seperti jenis macam panggung wayang, di mana kerusi itu disusun dengan berdekatan dan menghala ke satu arah saja. Jadi ini sangat sesuai untuk perkumpulan di mana seseorang itu tidak perlu menulis. Oke, mereka hanya duduk dan melihat di depan. Oke. Kemudian satu lagi susunan bilik ialah kelas sekolah. Bayangkan saja itu kelas sekolah. Yang di sekolah itu ada bangku-bangku dan mungkin ada meja kecil yang bangku yang ada meja itu. Jadi mereka boleh sedikit-sedikit kalau mereka perlu. Oke, kemudian bulatan. Bulatan maksud dia semua orang duduk dalam bulat, macam itu buffet, yang meja buffet, not buffet, banquet, meja banquet yang bulat itu, dan semua orang duduk sekeliling meja itu, 8 hingga 10 orang sekeliling meja bulat, itu ialah bulatan. Oke, jadi ini sesuai jika ini adalah satu majelis makan malam atau majelis anugerah begitu. Oke, jadi mereka akan makan selepas itu, jadi mereka boleh duduk dalam satu menghadap meja. Oke, kemudian separa bulat maksud dia meja bulat tetapi yang diisi cuma satu bahagian yang di menghadap kepada podium saja. Dia bulat begitu, dan tuh tempat duduk di sini saja. Di sini saja. Jadi mereka semua menghadap ke podium. Oke. Kemudian U atau persegi seperti gambar ini yang di bawah ini, di mana ada lubang di tengah-tengah ataupun dia bentuk U. Ini adalah sesuai untuk mesyuarat. Kemudian kalau bilik mesyuarat betul-betul dia macam satu bilik mesyuarat, ada satu meja yang panjang, kemudian semua orang duduk sebelah menyebelah. Oke, jadi itu susunan tempat duduk. Oke, selepas kamu mengenal pasti lokasi atau hotel yang kamu ingin ambil sebagai tempat mengadakan acara itu, kita perlu mengadakan lawatan tapak. Apabila kita melihat hotel ataupun lokasi-lokasi lain, memang kadang-kadang kita ada tuh gambar dalam brosur kan, mereka kasih lihat itu gambar, ataupun kita boleh lihat di website. Tetapi selalunya
kalau kita sendiri yang datang di sana, baru kita pasti adakah tempat itu sesuai atau tidak. Kadang-kadang dalam gambar kita lihat, oh besar, cukup besar sudah nih. Sekali kan kita pergi sana, rupanya kecil saja, tidak muat untuk kumpulan kita. So, daripada kita surprise waktu yang hari peserta datang sudah lihat bilik itu tidak cukup, lebih baik kita pergi sendiri dan melihatnya. Jadi apabila kita mengadakan lawatan tapak itu, kita perlu ada senarai semak dan soalan. So checklist. Is the room big enough? Is the small rooms enough from my small group breakout rooms? Is the facility clean? Itu semua perlu dilihat. Ada enough toilet? Is it accessible by road? Is it safe? Itu semua yang perlu diletakkan dalam checklist. Oke? Adakah makanan dihidangkan di sana? Adakah mereka menyediakan makanan? Ada cukup parking? Itu semua. Oke? Kemudian soalan yang penting juga untuk ditanya. Adakah kumpulan lain yang akan berada di lokasi ini semasa kami punya acara? Kita perlu tanya itu kepada itu manajer. Oke, maafkan saya. Sebab kalau kita akan mengadakan upacara kerohanian di satu ruang yang di dalam hotel itu, tetapi di bilik sebelah ada rock concert, sesuaikan, sebab itu bunyi tetap akan tembus ke tempat kita. Ataupun kita akan mengadakan suatu acara memorial service, tidak sesuai kalau yang di sebelah itu juga membuat, atau di sebelah itu acara dia terlalu bising. Jadi kita kena cek siapa yang akan berada di sana pada masa yang sama. Oke, kita juga perlu tanya jika ada pembaikian yang bakal dilakukan semasa acara Anda berjalan. Kemudian, sebab susah juga kalau kita datang sana, rupanya mereka sudah schedule satu renovation waktu itu. Jadi kalau ada renovation, kita sedang mengadakan mesyuarat, mereka sedang buang di sebelah. Jadi kita perlu tanya, adakah in the same time? Oke. Dan yang terakhir, kita perlu tanya, oke, maafkan saya. Apakah perkhidmatan yang termasuk dalam package yang kita tempah? Does it include food? Does it include complimentary drink? Does it include cleaning service? Sebab kita perlu tahu ini. Manalah tahu tempat yang kita tempah itu rupa-rupanya dia tidak memasukkan perkhidmatan membersih. Kita yang perlu kasih bersih sendiri. Ada tempat-tempat yang seperti itu. Dan malahan kalaulah kita tidak kasih bersih, mereka akan charge lebih. Oke, jadi kita perlu tahu. You must really know the package that you are going to get. Oke. Seterusnya. Sudah lawatan tapakan. Jadi sekarang kita mau runding sudah dengan hotel itu untuk dia punya harga. So the final what is that, negotiation. Oke. Dalam rundingan matlamat dia adalah supaya kedua pihak, kita dan lokasi atau hotel itu berdua menang. Oke, menang-menang. Jangankan itu hotel yang semua itu hotel punya kemahuan yang kena ikut, sampai acara kita pun sudah tidak objektif acara kita pun tidak tercapai sudah, sebab kita akur sejak dengan itu hotel punya kemahuan atau restriction daripada hotel itu. Ataupun jangan juga kita sangat mau apa yang kita kita sorongkan apa yang kita mau, paksakan kepada tempat itu apa yang kita mau, sehingga kan mereka mendapat persepsi buruk tentang organisasi kita. Ataupun kita punya acara itu, oh dia menganjurkan program keagamaan di situ, ada seminar leadership women ministry, tetapi waktu dia negotiate itu terms dengan kami sangat
sangat kedekut. Oke, jangan sampai ada persepsi begitu. Jadi dalam perundingan kita harus lihat supaya kita tidak kedua-dua pihak win-win situation. Oke. Kemudian kedua, kita perlu beritahu hotel keperluan kita dengan lengkap. Don't leave out details, especially important detail. Jangan pada masa sudah siap perundingan baru kasih tahu, oh sebenarnya saya perlu dewan pula. Terkejut itu hotel sebab kita tidak beritahu dari mula. Oke, ini tips. Dalam bisnis hotel, dia punya rule adalah kalau kamu tidak minta, kamu mungkin tidak akan dapat. Kalau kamu tidak tanya, mereka akan tidak beritahu. So, ask. Tidak salah bertanya. Kamu boleh tanya, bolehkah kami dapat bilik ekstra, complimentary room free untuk kami punya staff berehat? Atau bolehkah kami dapat complimentary minuman sejuk untuk peserta? Ataupun bolehkah kami dapat free room untuk kami punya speaker? Itu semua kamu tanya. Kita kena tanya supaya mereka akan, kalau boleh mereka akan tawarkan kepada kita. Remember, if you don't ask, they will not tell you, they will not give you. Oke. Jika rundingan tidak memuaskan, runding dengan hotel atau lokasi yang, ingat yang saya katakan tadi, keep your option open. Can you hear me? Maafkan saya internet yang slow. Oke. Jika rundingan tidak memuaskan, runding dengan hotel yang lain. Oke. Kemudian, tapi walaupun begitu, beritahu hotel yang kamu sudah adakan rundingan itu tarik akhir. Bila kamu akan memberitahu kamu punya keputusan. Don't let it be, oh nantilah saya kasih tahu kamu. Tapi kamu lupa berbulan-bulan kemudian, lepas itu kamu call to hotel. Itu saya punya booking yang dulu. Tentu hotel itu sudah katakan, oh kami sudah booking dari orang lain. So you have to tell them when you make the decision. Supaya mereka boleh hold itu tempat, kamu buat keputusan. Oke. Okay, next. Selepas sudah ada rundingan, so you have everything, you have told them everything that you need. Semua yang kamu perlu sudah dibincangkan. Kemudian pastikan kamu ada kontrak. Jangan yang Rumiko toko hari Minggu. Oh, oke. Saya akan datang hari Minggu. Begitu. Atau saya akan datang begini sekian hari bulan. Saya perlu ini. Tetapi tidak ada kontrak yang jelas. Jadi, ingat, kita senang lupa dan mereka pun senang lupa. Jadi lebih bagus ada kontrak supaya kita tahu what the deal was, what we are signing up for. Oke. Kalau manalah tahu apa yang sudah kita bincangkan mereka tidak penuhi, kita ada bukti bahwa oh kamu sudah cakap kamu akan sediakan. Oke, so kontrak itu sangat penting. Kemudian apabila kamu dapat kontrak, baca dengan teliti. Baca setiap ayat yang ditulis. Jika ragu, minta orang lain menyimaknya. So you can ask other people to check, oke? Dan kontrak harus ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa oleh organisasi. Oke, kalau kamu menganjurkan sesuatu untuk pelayanan wanita, katakan, kamu kena tanya kepada kamu punya church board. Bolehkah saya sign itu kontrak? Ataupun itu elder pertama atau itu bendahari yang boleh sign itu kontrak dengan lokasi atau hotel itu. Ataupun jika kamu yang sign sesuatu kontrak, maka kamulah yang bertanggung jawab. Kecuali lah kamu sign sebagai dengan kuasa yang diberikan oleh organisasi kamu. Oke, jadi berhati-hati dengan kontrak, tetapi pastikan ada kontrak. Oke, kelima, muktamadkan rincian kecil. Oke, jadi sudah dapat lokasi, sudah sign kontrak, kemudian sekarang kamu hanya fokus kepada memperhalusi perjalanan program itu. Oke, pertama, pilih pembicara untuk setiap sesi. Mungkin kita punya seminar itu dia banyak jenis dia banyak topik, macam kita punya pensijilan kan. Jadi dia banyak topik, jadi kita kena pilih, tentukan subjek ini si pastor ini yang akan cakap, subjek ini dokter ini akan cakap, kemudian ini sister ini atau brother ini, elder ini. Oke, jadi tentukan bicara untuk setiap sesi dan pilih topik seminar. Oke,
pastikan pembicara dan topik seminar itu sesuai memenuhi objektif acara kita. Ataupun kalau dia bukan seminar, mungkin kalau dia adalah concert, oke, pilih musician yang akan datang, pilih jenis-jenis musik yang akan dipersembahkan, oke? Pastikan pembicara tahu tentang peralatan audiovisual yang tersedia dan kalau dia perlukan peralatan lain, dia perlu beritahu kamu. Supaya kamu dapat tahu budget yang tepat untuk jumlah perbelanjaan untuk pembicara dan peralatan audiovisual. So, kalau kamu dapat maklumat ini, ada sudah itu box yang kena tick. Ini begini budget dia, ini begini budget dia. Oke, so you hampir lengkap itu kamu punya garis panduan besar acara tadi. Oke, nomor 6. Pada saat ini kamu sudah dapat itu cost hotel kan? Kemudian cost pembicara juga sudah, cost audiovisual juga sudah. Oke, jadi kemas kini itu dengan itu figure, itu jumlah-jumlah yang kamu sudah dapat. Jangan lupa untuk tambahkan daripada cost ini, jangan lupa untuk tambahkan 10 hingga 15% daripada jumlah keseluruhan itu sebagai perbelanjaan luar jangka. Jangan kos hotel campur pembicara campur audiovisual, oke, 200 ringgit. Kemudian 200 ringgit itulah budget kamu. Tidak boleh. Sebab akan selalu ada perbelanjaan luar jangka. So, tambah 10 hingga 15% supaya kamu ada ruang untuk bekerja. Oke, so kamu tidak terlalu tight budget. Oke, ingat ini akan ditanya di dalam kuis. Oke. Ingat itu ya, akan ditanya ke dalam kuis. Tambahkan berapa? 10 hingga 15%. Oke, bukan yang lain. Nah, bukan jumlah yang lain maksud saya. Oke, can you open that? Iklankan program. Rancangkan pengiklanan. Oke, rancangkan pengiklanan. Jangan yang pengiklanan itu afterthought. Orang katakan apabila kita adakan suatu program ataupun acara, pengiklanan itu adalah salah satu perkara yang paling penting, paling terutama, sebab kita perlu memperkenalkan program atau acara kita itu dengan menarik agar ada orang mau datang. Kalau orang tidak mau datang, bagaimana bagus pun program kita, ia tidak guna, tidak berguna sebab tidak orang mau datang. Jadi program, iklan program atau acara harus dirancangkan dengan baik. Ia harus menarik. Kalau kamu lihat gambar di tepi ini, kamu akan lihat itu ATM machine, kan? Dan di tepi ATM machine itu ada satu orang yang sedang bekerja. Dia katakan, life's too short for the wrong job. Kita punya kehidupan terlalu pendek untuk bekerja di bidang yang salah, untuk bekerja di pekerjaan yang salah. So sebenarnya ini adalah iklan untuk jobs in town. Oke, satu agensi mencari pekerjaan. Oke, so dia sangat menarik. Ingat dalam kamu, iklan harus menarik dan saya katakan ini, maklumat harus lengkap. Iklan harus menarik dan mengandungi maklumat yang lengkap. So apa maklumat tuh? Tarik pendaftaran, pembayaran, refund, dan yang paling penting adalah apakah acara yang diiklankan itu. Bila, di mana. Oke, itu semua harus masuk dalam iklan. Dan selalunya iklan yang paling menarik adalah iklan yang buat orang itu berpikir. Macam tuh iklan yang digambar tuh dia akan berpikir, menarik pula iklan dia. Oke, ada itu dia punya website. Kemudian mereka akan pergi cari itu website atau ada nomor telepon. Tapi kadang-kadang kalau orang kita mereka lebih suka kalau semua ada di depan mata, tidak perlu ada langkah tambahan untuk tahu tentang program itu. Jadi mereka akan ada sudah di sini. Oke lah, saya akan ikut begitu.
Untuk program-program gereja, jangan lupa untuk umumkan juga di gereja atau umumkan di perkumpulan-perkumpulan yang lain atau di grup-grup. Sekarang sangat senang, semua itu iklan-iklan semua masuk di WhatsApp kan, jadi senang. Oke, ingat ia harus menarik dan mengandungi maklumat yang lengkap. Pastikan cara pendaftaran jelas dan senang untuk dilakukan. Oke. Nomor 8, hampir habis. Perincian kecil. This is the small details. Oke, dalam acara kamu itu tentukan menu. Sebab mesti ada makan kan? Acara selalunya mereka katakan the main acara yang utama sebenarnya bukan itu bukan itu seminar atau bukan itu talk. Itu acara makan. So, makan itu sangat penting. Jadi menu dalam acara itu kamu harus tentukan bersama penyedia makanan. Oke. Oke, bercakap melalui tentang makanan. Ingat, lebih banyak kuantiti makanan, lebih gembira itu hotel. Sebab mereka dapat beri kamu harga yang kamu akan bayar lebih banyak. Tetapi lebih bagus quality makanan itu, lebih gembira kita punya peserta. Jadi try to balance it. Apabila kita membincangkan tentang menu kepada menu makanan, keep your mind open. Jangan bila kita bercakap tentang makanan, kita anggap atau assume bahwa diorang tidak tahu tuh apa yang kami suka, kami ini SDA, kami tidak makan daging atau kami mau yang vegetarian. You will be surprised kalau kamu bercakap dengan hotel, mungkin mereka ada menu-menu yang menarik yang mungkin yang juga memenuhi kita punya keperluan atau daya. Let's move on. Tentukan apa seminar yang akan diadakan di bilik tertentu. So what is going on in what room? Jadi tulis itu semua. Oke. Latih petugas dalam tugasan mereka dengan teliti. Ingat ini untuk quiz. Latih petugas dalam tugasan mereka dengan teliti. Jangan ada petugas tetapi petugas itu sendiri tidak tahu kenapa mereka dibawa bertugas di situ. I'm just standing here. So you have to tell them specifically what they are supposed to do. Dan pastikan para petugas arif tentang acara itu. Supaya apabila ditanya, mereka dapat jawab dengan tepat. Jangan peserta tanya, ayah selepas ini, itu acara yang selepas ini, pukul berapa mula? Terus itu petugas, sebenarnya anti saya pun tidak tahu. Itu kita coba elakkan. Oke. Oh, ada pula di sini. Makanan dan minuman. Kenali peserta Anda. You have to know who you are feeding. Oke. Seperti yang saya katakan, makanan dan minuman ini penting dalam suatu acara. Jadi kita kenal siapa yang mau datang. Kalau ia adalah belia, selalunya makanan yang mereka suka adalah yang exciting punya makanan, yang bergoreng-goreng, yang ada gravy, yang ada maksud saya berperisah, oke? Tetapi kalau dia adalah yang lebih berumur, mungkin seperti saya, selalunya mau makanan yang plain, tidak terlalu berperisah, tidak terlalu berminyak, oke? Jadi kenal siapa. Kalau anak-anak yang datang, jangan kita tiba-tiba anak-anak punya program, tetapi makanan dia makanan yang disukai oleh orang dewasa. So you have to know who is coming, oke? Bersifat terbuka terhadap pilihan menu. Oke, sudah kita berbincang dengan chef. Ya. Coba talk to the chef what he can do, oke? Dan yang paling penting berbincang dengan chef ataupun beritahu dengan teliti. Make it known what food, what thing you cannot eat. Beritahu apa yang dilarang untuk diletakkan dalam makanan itu, oke? Jangan ada surprise nanti, ada mie, ada udang di sebalik mie. Something like that, oke? Kemudian cara makan, ada buffet, ada meja itu dan ambil sendiri.
buffet station makanan. Buffet station makanan maksudnya adalah ada station-station tertentu dan mereka boleh berjalan ambil makanan ini mie sup, semua sup, ini salad, ini ice cream, oke. Itu sangat bagus untuk supaya orang dapat mingle together, dapat berinteraksi dengan satu sama lain. Ataupun pinggan tersedia. Gambar ini ialah jenis hidangan pinggan tersedia. Semua itu makanan sudah kena portion dalam pinggan. So ini adalah menjimatkan masa, menjimatkan budget dan juga menjimatkan masa, menjimatkan budget, menjimatkan ruang juga. Sebab itu makanan sudah kena susun begitu, jadi mereka tidak perlu ada multiple table untuk letak makanan. Oke, pastikan makanan cukup. Berbincang dengan pengurus hotel atau lokasi tentang jumlah yang perlu dengan jumlah berdasarkan jumlah kamu punya peserta. Oke. Syarat pra acara. Sebelum acara berlaku atau dijalankan, pastikan kamu ada mesyuarat sebelum itu dengan kaki tangan hotel. Memang kamu akan ada mesyuarat dengan EJK, tapi jangan lupa itu mesyuarat dengan kaki tangan hotel. So ini adalah cara di mana peluang kamu membincangkan kamu punya kekuatan. Cukupkah itu makanan kami ya? Cukupkah parkirnya? Ini adalah masa kamu untuk tuliskan dalam agenda hal-hal yang Anda ingin pastikan. So write it down so that you don't forget, supaya kamu tidak lupa. Dan tanya banyak soalan. Mungkin mereka pun banyak soalan untuk kamu. Dan tuliskan resume. Resume, kamu tahu resume dia ada poin terperinci kan? Kalau resume orang yang mencari pekerjaan sama seperti itu. Dia ada poin. Dia adalah perjalanan acara secara terperinci untuk setiap menit dalam hari acara itu. So Monday pukul 8 ini, pukul 8.30 ini, pukul 9 ini, pukul 9.30 ini. So it's very detailed. Jadi orang-orang di petugas di hotel atau staf hotel ataupun lokasi itu tahu apa yang berlaku pada setiap masa dan apa yang mereka perlu bantu kamu. So kalau kamu bagi ini awal, mereka dapat brief mereka punya staff. Oke, supaya staff itu dapat tolong kamu, bantu kamu dengan baik. Oke, jangan lupa insurance kalau kamu dapat ini terbaik untuk peserta dan petugas. Oke. Kemudian website dan social media sangat baik, sangat berkesan digunakan untuk pengiklanan dan sebagai sumber maklumat. Kemudian jangan lupa SOP keselamatan dan kecemasan. Pastikan ada petugas khas. Ambil tahu SOP terkini dan ikut itu SOP. Kita tidak mau masuk penjara ataupun didenda disebabkan kita punya acara tidak ikut SOP. Dan beri pengumuman berkala tentang SOP. Kadang-kadang apabila seronok sudah dalam acara itu lupa. Jadi ada pengumuman berkala. Every few hours you can state the SOP again. Okay? Okay, number 9, almost done. Hari acara berlangsung. So now the people are coming. Peserta-peserta kamu semua datang. Oke, dan acara sedang berjalan. Itu pembicara pun ada di sana sudah. Rancangkan agar kamu bertemu dengan koordinator acara setiap hari. Jangan kalau tiga hari acara itu berlangsung, hari pertama dan terakhir jangan kamu pergi jumpa. Dalam tengah-tengah itu koordinator kamu begini, apa mau buat? Oke, jadi ingat ini akan masuk dalam kuis kamu. Pastikan rancangkan agar kamu dapat bertemu dengan koordinator pada setiap hari. Oke, peka dengan hal-hal saat akhir yang perlu diputuskan. So you have to be in the know. Jangan kamu acara itu berjalan kamu tidur, tidak. Kamu perlu ada di sana. Sentiasa berhubung dengan bendahari agar perbelanjaan luar jangka tidak melebihi perbelanjaan. Sentiasa berhubung dengan dia. Jangan kamu terkejut nanti tiba-tiba, siapa charge pergi account ini begini banyak. Kamu tidak tahu. So you have to be there. Okay. Hari acara berlangsung, berakhir, edarkan dan kumpulkan kertas penilaian selepas program habis.
Ini adalah penilaian program. So di this program meet with objective. Ingat objektif itu acara itu akan menentukan soalan-soalan dalam kertas penilaian itu. Kamu perlu kertas penilaian ini agar kamu dapat memastikan acara kamu itu sudah memenuhi objektif atau tidak. Oke, yang terakhir, jangan tepuk tangan dulu. Selepas mesyuarat berakhir, kamu kena adakan mesyuarat. Oke, soalan utama yang ditanya untuk postmortem acara adalah bukan siapa yang harus dipersalahkan, bukan. Oke? Ataupun siapa yang buat salah. No, that is not the question. Itu bukan yang kita perlu tanya dalam mesyuarat selepas acara. Yang perlu dibuat adalah kita harus analisis kertas penilaian acara. Oke, supaya keputusan daripada analisis itu kita dapat gunakan untuk acara yang seterusnya kita akan lakukan. Ingat ini akan ada dalam kuis kamu. Kertas penilaian akan membantu membuat keputusan untuk acara yang seterusnya. So, you cannot change anything yang sudah berlaku sini. It's over, sudah berakhir, sudah. Tetapi kamu boleh perbaiki yang seterusnya. Oke, jadi ingat itu dalam kuis, kertas penilaian membuat penilaian membantu membuat keputusan untuk acara yang seterusnya. So, apa yang betul, apa yang ngam, teruskan. Apa yang salah ataupun apa yang tidak sesuai, belajar daripadanya and do better. So, you can be the best organizer. That's all. Thank you. Oke, saya akan